Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 119. Hall, malam itu sunyi dan sunyi, tetapi raungan vokal kuat Heng Yue Zong tidak pernah terputus. Sejak mempelajari metode rahasia naga gila dan kemarahan siang ini, Ye Chen telah benar-benar tenggelam di dalamnya. Seringkali, dan deduksi mata Xianlun ke asal, ia telah sepenuhnya memahami esensi dari misteri sonik ini. Hall, dengan raungan terakhir naga gila jatuh, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Jika kamu memiliki metode rahasia ini, kemungkinannya akan lebih besar. Mulut Ye Chen penuh senyum, dan ujian rahasia jalan tandus berikutnya pasti luar biasa. Setelah penyesuaian napas singkat, Ye Chen memanggil boneka Zixuan tanpa penundaan. Meskipun kecebong, Zixuan dengan satu tangan memiliki postur yang berbeda, pakaiannya menggantung dan wajahnya tak tertandingi. Meskipun tidak ada fluktuasi emosional, dia bermandikan cahaya bulan bintang, dan dia seperti wanita 9 hari. Seperti peri. Sayang sekali bahwa wanita cantik telah dibuat menjadi boneka. Jika kamu membiarkan orang yang kamu cintai melihatnya, aku tidak tahu seberapa sakitnya. Jika tidak apa-apa, dalam usianya, aku akan membuatmu damai. Almarhum sudah mati, dan mungkin tidur panjang akan menjadi tempat terbaik untukmu. Hah? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba ragu-ragu. Dia melihat wanita cantik di depannya, dan dia tersandung untuk menemukan bahwa dia bisa menyerap cahaya bintang terang dan cahaya bulan terang sendiri. Setiap kali cahaya bulan Xinghui mencemari tubuhnya, dia akan diserap secara tak dapat dijelaskan. Untuk sementara waktu, Zixuan yang cantik dan cantik, di bawah pancuran Xinghui Moonlight, menjadi tak bernoda. Apa situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan berputar di sekitar si Zixuan. Kamu sangat aneh. Ye Chen meraba bibirnya, sementara Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah, dan bergumam pelan, dia bisa menyerap cahaya bulan Xinghui, yang berada di luar dugaannya. Namun, di mana dia tahu bahwa setelah Yun Zixuan marah oleh api peri, dia membongkar semacam meterai dewa ini, dan kemudian fenomena aneh ini akan muncul sekarang. Tentu saja, dia tidak tahu ini, semuanya menjadi angka konstan secara kebetulan. Tidak ada kelainan yang ditemukan. Ye Chen berdiri di depan Yun Zixuan, alisnya sedikit berkerut, dan matanya redup. Dengan penglihatan dan pikirannya, dia secara alami bisa menebak murai di depannya. Itu tidak hanya indah dan sederhana. Tiba-tiba, Ye Chen menutup mata kirinya sedikit. Xianlunyan, buka. Saat dia bergumam, mata kirinya tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, kekuatan aneh terpancar dari mata kirinya, dan mata kirinya menjadi semakin berbeda, dalam dan tak terbatas, menatap langit dan lautan luas, terutama tanda abadi pada pupil. Misterius dan tak terbatas. Rahasia apa yang kamu miliki? Gumam pada dirinya sendiri, Ye Chen memandang si Zixuan dengan mata Xianlun. Dia menemukan bahwa, ketika dia melihat dengan mata biasa, Qi Zixuan tidak abnormal, dan cahaya bulan yang diserap olehnya memasuki tubuh, tetapi menghilang tanpa bisa dijelaskan. Aneh, benar-benar aneh. Fingers mengusap dagunya, dan Ye Chen berbalik lebih dari selusin kali tanpa pemberitahuan. Tak berdaya, Ye Chen harus menyembunyikan mata Xianlun, dan kemudian duduk di atas batu dengan mata tertutup untuk berlatih meditasi. Hanya saja dia tidak memperhatikan bahwa saat dia menutup matanya, ada cahaya redup berkedip di mata musuhan di sebelahnya, tapi cahaya redup ini sekilas berubah siang dan malam, reinkarnasi matahari dan bulan, hanya 2 hari kemudian. Di pagi hari, pintu luar Heng Yue Zong, banyak murid bangun sangat pagi, kebanyakan berdiri di atas batu untuk melihat ke arah paviliun Qiankun. Hari ini adalah hari ketika para murid yang memenangkan kompetisi di luar pintu memasuki hutan tandus. Melewati ujian hutan tandus berarti bahwa para murid yang benar-benar orang dalam hanya dapat tinggal di pintu luar selama 3 tahun lagi. Sejak faksi Heng Yue Zongjian, uji hutan tandus ini selalu ada. Untuk waktu yang lama, tes hutan tandus memiliki aturan tidak tertulis, yaitu, setidaknya separuh dari murid luar yang masuk untuk tes akan disapu bersih. Ini menunjukkan bahwa tes hutan tandus itu ketat. Di kejauhan, Ye Chen perlahan-lahan berjalan dengan pedang Tianjiannya yang besar. Ketika itu terlihat banyak murid, dia segera menyebabkan keributan. Aku masih ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba, dia memiliki napas berat, itu kurang dari 2 bulan, dan dia menjadi sangat mengerikan. Ada terlalu banyak murid mengerang, mengingat penghinaan mereka untuk Ye Chen hari itu, merasa sungguh konyol. Tentu saja, kamu tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka. Murid sejati Renyang Feng dan Di Yang Feng dipukul olehnya lebih dari setengah, dan ada juga aula perintah. Bahkan jika anak itu ada di pintu bagian dalam, dia tidak ditakdirkan untuk menjadi guru yang damai, dan dia dapat menggerakkan pintu bagian dalam terbalik. Mungkin, untuk diskusi di sekelilingnya, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, berjalan perlahan dengan suara alam, dan langkah-langkahnya tegas dan mantap. Orang-orang di sekitarnya memberi jalan kepadanya secara diam-diam. Hari ini, Ye Chen bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hina. Hah.
Suara muntah berturut-turut datang dari Ren Yangfeng, Di Yangfeng dan Jitang Hall, Jiang Hao, Kemeja Ungu, dan Yin Ziping semua melihat ke sisi ini dengan bantuan saudara-saudari mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen kembali dari kejauhan, mereka memuntahkan darah lagi. Berbicara tentang 3 orang ini memang mendesah. 3 tahun yang lalu, mereka kurang beruntung. Mereka menghabiskan 3 tahun di pintu luar, dan mereka sudah terkenal, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan muncul, dari yang dihina oleh mereka hingga digulingkan oleh Ye Chen. Itu semua tampak seperti mimpi. Hari ini, pintu luar tahun ini jauh lebih buruk daripada terakhir kali mereka dikalahkan. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa mereka harus tinggal di luar selama 3 tahun. Bentuk pikiran seperti ini hanya dapat dipahami oleh mereka. Dunia ini tidak kekal, dan sekarang ada Ye Chen, mungkin 3 tahun kemudian, akan ada Ye Chen kedua, dan mereka akan dikalahkan lagi. Ah! Deru-deru berdering melalui pintu Heng Yuezong, Jiang Hao dan mereka bertiga seperti anjing gila. Mereka mencoba untuk bergegas menuruni gunung, tetapi memuntahkan darah lagi. Mendengar raungan ketiga pria itu, Ye Chen melirik ke 3 arah dan berkata dengan dingin, kejahatan langit tidak bisa dimaafkan, dan kedurhakaan pria itu tidak bisa dijalani. Inilah yang Anda cari. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengambil langkah besar dan langsung menuju Qiankun Pavilion. Dia mungkin yang terakhir. Ketika dia memasuki Qiankun Pavilion, Xie Yun, Qi Yue, dan Xiong Er semua telah tiba lebih dulu, dan hampir 300 murid yang telah memenangkan kontes luar juga ada di sini. Saudara-saudari, kalian semua ada di sini. Ye Chen berjalan masuk, tidak lupa menyapa. Kentut, aku menunggumu. Xiong Er keluar, menyeret Ye Chen mendekat. Ye Chen batuk dan berjalan ke antrian dengan sadar. 300 orang berbaris rapi dalam kelompok. Apakah Penatua Li Daotong dari Qiankun Pavilion masih memilikinya? Ye Chen membeku, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa murid di Yang Feng berdiri di sampingnya. Hanya menatapnya satu persatu dengan mata merah, kebencian yang berduka tidak bisa merobeknya. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah salah satu murid dengan warna ungu. Yah, kamu sampah di tanah. Murid dengan pakaian ungu mengangkat dagunya tinggi, dan Newbie hampir pergi ke surga. Oke, aku ingat kamu, aku akan menunggu di hutan tandus untuk melihat bagaimana aku mengemasmu. Aku khawatir kamu memiliki kehidupan untuk masuk, tetapi kehidupan keluar. Kata-kata murid Ziyi tidak malu-malu. Seperti dia, murid-murid Ren Yangfeng, Di Yangfeng, dan Jilutang semuanya menunjukkan senyum sedih mereka. Sepertinya mereka juga mendengar bahwa murid-murid yang dikirim oleh pintu bagian dalam adalah Kong Chao dan mereka berani begitu berani. Siapa yang tidak perlu bersih-bersih? Ye Chen mencibir. Penatua Li ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak sebelum menyela pembicaraan. Kerumunan berdiri di atas kaki mereka sekarang. Tim yang semula kacau tiba-tiba menjadi rapi dan lurus, dan di panggung tinggi di depan mereka, Li Daotong pertama dari Qiankun Pavilion telah jatuh dari udara. Episode 120. Apakah semua orang ada di sini? Li Daotong melihat sekeliling dan menatap Ye Chen sejenak. Semuanya ada di sini, para tetua, mari kita mulai. Xiong Er memanggil paling keras, ini sedikit tidak sabar, menggosok kepalan tangannya, postur yang bersemangat. Penatua Li Daotong menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Anda harus memahami ujian di hutan tandus. Di sini, saya ingin menegaskan kembali bahwa tes ini melarang penggunaan kutukan guntur langit dan kutukan semangat langit. Dan kutukan dari langit. Petik 2. Berbicara, Penatua Li Daotong juga mengeluarkan slip batu giok yang bercahaya dan melanjutkan, semua orang akan membawa slip batu giok dengannya. Slip batu giok ini diukir dengan merek jiwamu sendiri. Dalam krisis, atau jika Anda ingin menyerah dalam ujian, Anda dapat menghancurkan slip batu giok ini. Arai teleportasi yang dibawa oleh batu giok akan memindahkan Anda keluar dari hutan tandus, tetapi itu juga menunjukkan bahwa orang yang menghancurkan slip batu giok itu hilang. Kelayakan untuk memasuki pintu interior. Petik 2. 5 orang, kerja tim. Tes hutan tandus memiliki periode 3 hari. Jika seorang murid yang gagal lulus tes dan memasuki pintu bagian dalam setelah 3 hari berlalu, tes tersebut dianggap gagal. Hutan tandus dirancang untuk menguji, bukan untuk melukai kehidupan manusia, dan pelanggar harus dihukum oleh peraturan pintu. Karena itu, Li Daotong baru saja mengeluarkan sebuah kotak kayu. Ayo, maju dan menggambar banyak. Jika angkanya sama, itu adalah tim. Aku di sini dulu, aku di sini dulu. Segera setelah kata-kata Li Daotong jatuh, Xiong Er, yang berbentuk montok, bergegas mendekat. Tangannya yang gemuk menjangkau ke dalam kotak kayu dan bergerak sebentar sebelum dia datang dengan papan kayu kecil. Nomor 4. Melihat tanda kayu kecil itu, Xiong Er mengangkatnya. Kemudian, paman menggenggam tangannya dan berdoa, Tianling Ling 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 Ling, Maha Guru dengan cepat bermanifestasi, biarkan Xie Yun menarik ke No. 4. Ye Chen menarik ke nomor 4, dan Huo Teng menarik. Pergi ke nomor 4 dan biarkan menantu Anda menggambar No. 4. Petik 2. Barang ini tidak bodoh, kecuali menantu perempuannya Tang Ruxuan, 3 lainnya memilih yang terkuat. Semuanya tidak berguna, Xie Yun menatap beruang itu sekilas, dan melangkah maju, mengulurkan papan kayu kecil.
Berapa nomornya? Xiong Er tampaknya lebih peduli daripada Xie Yun, dan kepalanya yang gemuk berkumpul di tempat, tetapi ketika dia melihat angka-angka pada papan kayu kecil, wajahnya tiba-tiba turun. Xie Yun memilih nomor 2 dan jelas tidak berada di tim yang sama dengan Xiong Er. Selanjutnya, hampir 300 orang berbaris untuk menggambar papan kayu kecil. Wow, saya mendapat nomor 2. Ketika seorang murid melihat nomor pada papan kayu kecilnya, dia melompat-lompat, karena dengan tim Xie Yun, peluang memasuki pintu dalam terlalu besar. Keenam, wow haha, Brother Huoteng dan saya berada dalam satu tim. Adikmu, tidak ada yang hebat di tim Laozi. Beberapa murid juga memarahi ketika mereka melihat nomor tanda kayu kecil mereka. Kemudian, itu menjadi hidup di sini. Tentu saja, beberapa orang bersukacita dan beberapa khawatir. Mereka yang termasuk dalam tim dengan murid-murid hebat secara alami bahagia, tetapi banyak hal omong kosong adalah masalah moral. Itu tidak buruk. Ye Chen, yang masih berdiri dalam antrean, membeku, dan mendapati bahwa orang yang menarik nomor sudah bersama. Meskipun Xiong Er tidak pergi ke Ye Chen, Xie Yun, dan Huoteng, ia dan Qi Yue ditugaskan ke sebuah grup, kebetulan menantu perempuannya Tang Ruxuan juga ditugaskan ke timnya. Adapun tim lain, dengan pengecualian omong kosong, mereka pada dasarnya adalah keseimbangan kekuatan dan kelemahan, terutama Wang Lin dari Spirit Orchard dan Xiao Jing dari Aula Penegakan Hukum. Mereka menyusun tim, yang benar-benar membuat iri banyak orang. Mendengarkan orang-orang di sekitarnya, Ye Chen juga datang ke kotak kayu. Mencapai untuk mengambil tanda kayu kecil dari kotak kayu kecil dan melirik nomor pada papan kayu kecil, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat-lihat. Pada saat ini, mulut Ye Chen berkedut keras. 4 orang yang mendapat nomor bersamanya adalah semua musuhnya, 2 adalah Diang Feng, 1 adalah Renyang Feng, dan Aula Perintah adalah 1. Kamu ngeri. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Ini semua takdir. Xie Yun menepuk pundak Ye Chen dengan tampan. Kamu anak nakal. Setelah semua orang mengambil nomor, kelompok 5 orang ini berdiri di lebih dari 50 tim. Melirik rekan satu timnya ke kiri dan ke kanan, kepala Ye Chen hanya gemetar, kerja tim. Omong kosong. Bagus bahwa rekan tim ini tidak memberinya pisau. Benar saja, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Pergi. Dengan perintah Li Daotong, yang pertama dari Paviliun Qiankun, lebih dari 50 tim murid pergi ke hutan tandus. Sebelum hutan tandus, ada juga lebih dari 50 pintu masuk, sesuai dengan lebih dari 50 tim murid, yang ditarik adalah jumlah pintu masuk, sehingga mereka harus masuk melalui pintu masuk untuk mencegah konspirasi di antara masing-masing tim. Nak, kamu meminta berkah. Sebelum pergi, Xiong Er juga menepuk pundak Ye Chen dengan sangat hati-hati. Pergi ke Laosu. Wajah Ye Chen, hidup Pang La sudah lama dan mati. Sebelum pergi, dia tidak lupa menendang Xiong Er. Hai, Huoteng dan Qi Yue keduanya menghela nafas dan mendesah, dan kemudian membawa tim mereka sendiri ke hutan gurun. Setelah semua tim masuk, Ye Chen mengejutkan 4 yang tersisa di timnya. Pada saat ini, mereka saling memandang dengan mencibir dan dengan jelas mengatakan di mata ini, nak, kau tunggu dan lihat saja. Ketika Anda memasuki hutan tandus, Anda akan mati. Banyak orang bodoh. Ye Chen mengutuk dan melangkah ke hutan tandus. Hah? Begitu dia berjalan ke hutan tandus, Ye Chen berbisik. Hutan tandus memiliki perbatasannya sendiri, di mana mata berdiri, pohon-pohon kuno berdiri tinggi, bunga-bunga dan pepohonan rimbun, berbagai lingers adalah aura, kedalaman bunga dan pohon, dan loteng kecil dapat terlihat samar-samar. Aneh. Menyentuh dagunya, Ye Chen tidak bisa tidak kagum dengan pemandangan indah di hutan tandus ini. Hah? Dengungan dingin terdengar, mencibir bersama 4 anggota tim Ye Chen. 4 ular dan tikus berderit dengan tergesa-gesa, dan mereka menyapu Ye Chen bersama-sama, tetapi mereka menyapu bersama. Baiklah, ini adalah tim, sekarang mereka berempat berkonspirasi untuk mengusir Ye Chen dari tim. Yang terbaik adalah pergi, Laosu tidak berencana untuk bersamamu. Dengan mencibir, Ye Chen juga mengikuti langkahnya dan berjalan lebih dalam. Namun, yang membuatnya aneh adalah dia tidak lamban, tapi dia tidak melihat bayangan keempat timnya di sepanjang jalan, sehingga dia berhenti sebelum mengejar ke hutan berkabut dan lain-lain. Keempat kelinci itu tidak lambat. Terkutuklah, Ye Chen melangkah ke hutan yang berkabut dan bermacam-macam ini. Hutan tandus itu tertutup kabut, menutupi penglihatannya, yang bisa dilihatnya adalah jarak 3 kaki, dan ia menemukan bahwa semakin dalam masuk, semakin tebal kabutnya. Jaraknya tidak bisa dibedakan. Apa tempat hantu? Melirik ke sekeliling, yang bisa dia lihat hanyalah kabut. Kewaspadaan Ye Chen meningkat, dia selalu merasa bahwa ada sepasang mata yang menatapnya. Hah? Saat dia akan melangkah maju, tiba-tiba ada pedang yang berteriak di sisi miring, dan kemudian pedang yang gelap dan ramping memotong udara dan datang ke tenggorokannya. Mata Ye Chen cepat, dan dia sedikit menoleh ke samping, menghindari serangan dengan mudah, lalu membalik telapak tangannya dan mengetuk pria yang menyelinap ke tanah secara diam-diam. Ketika dia melangkah maju, dia menyadari bahwa itu adalah boneka, dan itu adalah boneka tingkat manusia. Hah! Suara Jianming bergema dari belakangnya, dan pada saat yang sama,
ada bisikan pedang dari depan ke belakang, kiri dan kanan, terlihat bahwa lebih dari satu simbal menyerangnya secara diam-diam. Ye Chen segera mengeluarkan ranselnya, dan kemudian bergerak dengan kuat dan sombong. Kuang sial, segera, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Meskipun 4 jangkrik yang telah dibunuh, tubuh mereka sekeras besi, tetapi mereka masih dihancurkan oleh Ye Chen. Tempat ini seharusnya tidak tinggal untuk waktu yang lama. 5 chance telah diselesaikan satu demi satu, dan Ye Chen segera melangkah. Episode 121. Bergemuruh. Suara seperti itu tidak ada habisnya di hutan berkabut dan berkabut. Ketika jangkrik hitam ditendang oleh Ye Chen, dia juga diserang di hutan berkabut, dan setidaknya ada selusin jangkrik tingkat manusia di sepanjang jalan. Ye Chen hendak mengambil langkah, tetapi menemukan bahwa tanah di bawah kakinya benar-benar bergerak, membentuk rawa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rawa ini memiliki kemampuan untuk membatasi tindakan orang dan membatasi tindakannya. Mati. Sebelum Ye Chen keluar dari rawa, dia mendengar tawa menyeringai di sisi miring, diikuti bahkan oleh pedang cahaya ungu. Tidak bisakah kau menunggu untuk memulai denganku? Ye Chen mencibir, meskipun dia memblokir pedang Tianjian di depannya. Pound! Pendekar pedang ungu itu menghantam langit dengan kuat, tetapi ini juga membantu Ye Chen, karena pendekar pedang ungu itu menghantam langit, yang memungkinkan Ye Chen melarikan diri dari rawa-rawa dengan mudah. Xuan Lei Knife. Baru saja keluar dari rawa, Ye Chen belum stabil, dan pria lain Ling Tian menebas pedang. Apakah ini direncanakan sejak dini? Ye Chen tidak berani peduli. Meskipun mereka berempat adalah yang terkuat dan hanya memiliki puncak dunia manusia, tetapi jika mereka bekerja sama satu sama lain, itu juga dalam bahaya terbalik di selokan. Pound! Diblokir sekali lagi dengan langit, Ye Chen hampir berlutut di tanah dengan pisau itu. Jing Hong ilmu pedang. Benar saja, orang ketiga yang disembunyikan dalam tembakan gelap, dan pedang bercahaya dengan pedang es menembus udara, mendekati dada Ye Chen. Yukuan gemuruh. Orang keempat juga muncul, satu jari menunjuk dari belakang Ye Chen, disertai dengan guntur. Jika Anda menjadi murid umum kondensat puncak, dalam situasi ini akan membunuh permainan, tidak merasakan peluang hidup. Namun, Ye Chen bukanlah murid puncak dari gas kental biasa, ia dapat mengalahkan baju ungu yang melangkah ke matahari yang nyata, apalagi beberapa murid dari dinasti Yuan yang belum menjadi iklim yang lengkap. Formasi pedang Teana. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen membalikkan tangannya untuk mengorbankan pedang Cixiao. Pound! Ketika percikan keluar, serangan dari beberapa pihak semua diblokir oleh formasi pedang Teana. Sekarang giliranku. Menstabilkan formasi, pedang Ye Chen Cixiao melambai tajam dan menunjuk ke salah satu dari mereka. Tiba-tiba, angin mengamuk, dan deretan pedang defensif Teana menjadi deretan pedang menyerang dalam sekejap, dan serangkaian bayangan pedang yang ganas terbang keluar untuk membentuk susunan pedang dan langsung menuju murid untuk menembak. Ketika dia melihat ini, murid itu berubah warna, tangannya buru-buru menggerakkan sidik jarinya, dan perisai baju besi tebal berkumpul di depan dirinya. Pound! Susunan pedang serangan Teana tidak tertandingi dan dikalahkan, menghancurkan perisai, dan bahkan murid itu tertusuk membuat beberapa lubang darah. Mundur. Melihat kekuatan Ye Chen, mereka berempat mundur. Bahkan putaran pembunuhan yang tak terelakkan gagal membunuh Ye Chen. Jika mereka saling berhadapan, bahkan jika mereka bekerja sama dan bekerja sama, mereka akan kehilangan dengan menyedihkan. Ingin lari, Ye Chen melangkah maju, jari-jarinya berlama-lama dengan cahaya emas, dan jari yang menunjuk ke tempat. Tiba-tiba, bagian belakang murid berkulit putih di bagian belakang mencuat dari lubang darah di tempat. Dalam periode singkat ini, Ye Chen telah membunuh masa lalu dengan langkah-langkah misterius, dan Ben Lei meledak dengan kekuatan yang kuat. Sekali lagi, murid itu tersingkir oleh keterkejutan. Melihat ini, tiga lainnya menunjukkan rasa takut dan tidak berani datang untuk menyelamatkan, masing-masing berlari lebih cepat daripada kelinci. Berkemas untukmu cepat atau lambat. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi mendatangi murid yang baru saja dirobohkan olehnya dengan penuh minat. Ini juga kebetulan bahwa murid ini masih mengenalnya, tetapi di Yang Feng seorang murid sejati yang tidak rendah dalam kultivasi tampaknya disebut Li Yuliang. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Li Yuliang mundur dan menatap Ye Chen dengan tatapan ngeri. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Chen, dia tahu bahwa sifat Ye Chen pastinya merupakan balas dendam. Tuhan, aku tidak ingin melakukan apa-apa. Ye Chen tersenyum, menggosok tangannya dan berjalan maju. Segera, Li Yuliang menangis. Lihatlah Li Yuliang saat ini, bentuknya disebut sengsara. Harta yang dibawa olehnya semua dibersihkan oleh Ye Chen, dan bahkan seluruh pakaiannya dipotong, hanya menyisakan celana bunga di bagian bawah tubuhnya. Ye Chen, beraninya kamu. Banting. Tetapi dalam menanggapi Li Yuliang, Ye Chen menamparkan kepalanya dan menutupi wajahnya. Li Yuliang, yang akan menerkam pada saat terakhir, dibutakan oleh Ye Chen pada saat ini. Setelah pingsan Li Yuliang, Ye Chen segera memindahkan sidik jarinya dengan tangannya, dan kemudian berbalik di tempat yang sama, berubah. Tiba-tiba, Ye Chen penuh kabut putih, dan wujudnya berubah pada saat yang sama. Ternyata persis seperti Li Yuliang. Aku tidak tahu bahwa Li Yuliang masih terjaga pada saat ini, dan dia akan terlihat seperti itu.
Nak, tidur nyenyak di sini. Ye Chen menepuk Li Yuliang yang terbaring di tanah seperti babi mati, lalu berbalik dan pergi, tidak lupa membawa aroma dupa ke Li Yuliang sebelum pergi. Berjalan untuk waktu yang lama lagi, Ye Chen tidak pernah menemukan tiga pria yang melarikan diri sebelumnya. Su tahu bahwa Ye Chen tidak dapat bersaing dengan mereka. Mereka bertiga sama sekali tidak menyergap lagi untuk menyembunyikan Ye Chen. Tak satu pun dari empat sebelumnya mampu memenangkan Ye Chen, apalagi mereka bertiga. Hol, saya tidak tahu kapan, satu demi satu meraung-raungan binatang buas, sehingga Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke samping. Boom, Su sangat prihatin dengan monster-monster di sekitarnya sehingga Ye Chen tidak menyadari bahwa dia telah menginjak sesuatu yang seharusnya tidak diinjaknya, dan seluruh orang itu meledak di tempat. Dia baru saja mendarat dan tidak menunggu dia untuk merespons. Ada panah panjang yang bersinar terbang ke segala arah. Ye Chen merespon dengan cepat, mengeluarkan pedang merahnya, memutar lengannya dengan tajam, dan menembak panah yang panjang. Namun, sebelum itu selesai, dia hanya menembak jatuh pedang terbang yang datang dari kaki depannya, dan tanah berdengung. Kemudian, tombak dengan cahaya hitam menembus tanah, jaring besar dengan aura cahaya jatuh dari kepalanya, dan seekor monster raksasa di kejauhan meraung tubuhnya. Hutan tandus ini penuh dengan lubang. Ye Chen mengutuk tanpa sadar. Pertama, dia melompat, dan pedang Cixiao melambai, meratakan tombak yang menonjol dari tanah, memutar pedang dan membelah jaring besar lagi. Ketika monster itu tiba, dia membuka mulutnya di tempat. Ben Lei. Ye Chen tidak mundur, Ben Lei menghancurkan darah monster itu dengan telapak tangannya, dan kemudian tinju gunung menabrak tengkorak besar monster itu, dan tengkorak monster itu meledak di tempat. Sudah. Mungkin darah berdarah menyebar begitu cepat sehingga menarik lebih banyak monster. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Ye Chen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Ye Chen ditinggalkan di tangan kirinya dan Qi Xiao di tangan kanannya. Dia bergegas sepanjang jalan. Monster yang datang terbelah dua oleh pedangnya. Perangkap hukum juga dengan terampil dihindari dengan menggunakan langkah-langkah misterius dari fantasi 1000 bayangan kecepatan. Setelah bergegas selama hampir setengah jam, Ye Chen berhenti. Di depannya, sekelompok 7 atau 8 orang muncul di matanya, tetapi melihat jubah mereka, Ye Chen bisa mengenali bahwa bukan murid yang berada di luar, tetapi murid yang berada di dekat hutan tandus untuk menguji murid itu. Bertemu begitu cepat, Ye Chen bergumam dengan suara rendah, tetapi masih datang dengan berpura-pura sebagai Wei Nuo. Berhenti. Melihat Ye Chen mendekat, murid batin, mengenakan gaun ungu, tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Saudaraku, namaku Li Yuliang, dan aku adalah murid Di Yang Feng di luar. Ye Chen mengangguk dan membungkuk, dia pintar, tahu bahwa nama Ti Di Yang Feng jauh lebih dari nama Ti Ling dan Ge di hutan tandus ini. Buat lebih mudah, di sini, murid Ziyi telah mengeluarkan setumpukan gulungan dan membaliknya beberapa kali sebelum menemukannya, dan yang itu persis seperti potret Li Yuliang. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, diam-diam mengatakan bahwa pekerjaan persiapan murid batin itu cukup komprehensif, tetapi semua murid yang memasuki hutan tandus memiliki catatan mereka di sini. Kamu sendirian. Setelah menyelesaikan gulungan itu, murid di Ziyi melirik Ye Chen. Aku di belakang. Ye Chen tersenyum canggung. Apakah kamu pernah melihat Ye Chen? Murid Ziyi bertanya lagi. Episode 122. Di belakang, terjebak dalam jebakan formasi. Ye Chen buru-buru menunjuk ke belakangnya, yang merupakan pidato yang telah disiapkannya untuk waktu yang lama. Murid Ziyi melirik Ye Chen dan berkata, Saudara Kong Chao telah menjelaskan bahwa kita tidak akan mempermalukan murid Yang Feng, tetapi saudara jarang datang sekali, tetapi kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk, tetapi masih menyerahkan tas penyimpanan, tepat sebagai korban. Dia tidak takut pada 7 atau 8 orang di depannya, jika dia bertarung secara terbuka, dia tidak akan pernah takut pada orang-orang ini, dia bahkan tidak akan melihat mereka jika dia tidak memiliki matahari yang nyata. Namun, bahkan jika dia tidak takut pada orang-orang ini, dia tidak akan dapat membawa mereka semua dalam waktu singkat, jika dia membuat keributan dan membawa Kong Chao kepada mereka, itu sama sekali bukan apa yang dia ingin lihat. Dia dapat lewat tanpa pisau. Sejumlah uang. Ayo pergi. Setelah menerima tas penyimpanan Ye Chen, murid dengan pakaian ungu pertama-tama harus pergi ke arah yang ditunjuk Ye Chen sebelumnya. Dengarkan saudaraku, bahwa Ye Chen sangat licik, dan dia akan memberi saya semangat dan menangkap ada hadiah untuk Ye Chen. Petik 2. Apakah murid pintu bagian dalam semuanya berkepala babi? Melihat ke belakang beberapa orang, Ye Chen tidak bisa tidak menyentuh dagunya. Jika mereka begitu bodoh seperti mereka, Lao Su akan dengan mudah memasuki pintu dalam. Lebih baik pergi dengan cepat. Tidak akan lama sebelum mereka kembali. Pergi adalah kebijakan terbaik. Sekilas di belakangnya, Ye Chen menghilang di sini. Selanjutnya, dia bertemu beberapa orang lagi. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, dalam ujian hutan tandus, nama Ti Di Yang Feng jelas lebih baik daripada nama Pavilion Tiling dan, yang paling penting adalah bahwa salah satu pemimpin yang dipimpin saat ini adalah Kong Chao. Dia dulunya adalah murid sejati Yang Feng Dimen, karena hubungan ini, dia telah memerintahkannya untuk turun, dan tidak bisa mempermalukan murid-murid Yang Di. Itu juga karena Kong Chao melakukan pekerjaan yang baik untuk murid-murid di Yang Feng lebih awal.
Perjalanan Ye Chen sangat lancar, tetapi ia menghabiskan sedikit uang dan dengan mudah berlalu. Di depannya, ada beberapa murid di dalam. Ye Chen mengangkat alisnya, tetapi masih menemukan tas penyimpanan dari tangannya. Halo saudara, aku dari Yang Feng di luar. Dia tersenyum dan berkata, Ye Chen sudah meletakkan tas penyimpanan. 1000 batu roh, artinya tipis, tolong juga tolong tersenyum. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berpakaian putih dengan kipas lipat. Wajahnya putih, dengan alis willow dan mata danfeng. Mulutnya tidak besar dan bibirnya tidak tebal. Dia jelas-jelas seorang yang jahat. Dia penuh dengan feminitas dan terlihat seperti seorang gadis. Lalu aku lewat, Ye Chen berkata, dan dia akan berjalan mendekat. Boleh aku melepaskanmu? Pemuda berbaju putih mengulurkan kipas lipat untuk menghalangi jalan Ye Chen. Aku membayar uangnya. Yang lain bisa membayar, tetapi kamu tidak bisa. Pemuda dengan mata putih langsing bersinar dengan drama, memandang Ye Chen dengan penuh minat. Aku tidak mengenali kamu seperti kamu terlihat seperti Li Yuliang lagi. Petik 2. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan saudara itu. Ye Chen pura-pura bingung, pura-pura tuli. Setelah mendengar ini, murid yang berkulit putih tersenyum lebih baik. Li Yuliang adalah elemen ketujuh yang paling penting di dunia manusia. Bahkan jika Anda bisa menjadi wujudnya, dapatkah Anda meniru budidaya orang lain yang ketujuh? Berbicara tentang ini, para murid dalam pakaian putih terbenam dalam senyum lucu, dan kemudian mereka tidak lupa untuk mencapai telinga Ye Chen, dan berkata dengan senyum lucu, aku benar, broter Ye Chen. Ye Chen, apakah dia Ye Chen? Meskipun para murid berpakaian putih tenang, mereka didengar oleh beberapa orang di sekitar mereka. Tiba-tiba, beberapa orang berpisah dan mengepung Ye Chen di sekitar pusat, setiap napas naik, dan ada sikap untuk memenangkan Ye Chen dalam satu gerakan. Tampaknya para murid pintu bagian dalam tidak semuanya otak babi. Identitas itu dibongkar, Ye Chen mengeluarkan telinganya, dan berubah menjadi penampilannya sendiri. Benar saja, saya sering berjalan di tepi sungai. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan lulus ujian dengan mudah, dan Tuhan akan selalu membuat segala macam omong kosong untuknya, dan sekarang dia dikenali, yang sepenuhnya dalam harapannya. Tidak heran dia belum mendengar kabar dari Ye Chen begitu lama. Ternyata dia berubah. Itu benar-benar memandang rendah dirinya. Episode 123. Pada saat ini, jika ada langit yang menghadap ke langit, di hutan tandus yang luas, ada orang yang bergerak ke segala arah, seperti sungai, dan mereka semua berkumpul dalam satu arah. Tidak bagus. Merasakan napas yang kuat mendekati ke segala arah, Ye Chen meninju Yang Wei kembali, lalu berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Yang Wei bergegas untuk sesaat, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja mengambil 2 langkah, berbalik tiba-tiba. Tiba-tiba, seekor naga yang perkasa mengerang melalui hutan, dan suara mengerikan dari kemarahan naga gila itu meraung oleh Ye Chen, dan Yang Wei, yang berlari ke wajah, mengambil catatan yang solid. Jelas, untuk memikirkan pengetahuan Ye Chen tentang misteri Sonic yang sombong, Yang Wei tidak memiliki ketegangan. Matanya tercoreng di tempat, dan pikirannya berdengung, kesemutan dan berdarah. Kembalilah untukku. Ye Chen maju selangkah dan menyeret kembali Yang Wei, yang kembali, lalu membawanya kembali. Selanjutnya, itu adalah keahlian ahli Ye Chen. Bang! Dengan gemuruh dan Yang Wei yang tertegun, Ye Chen membanting ke tanah dengan keras, dan sesosok manusia terlempar keluar dari tanah. 5 organ dalam dan 6 organ dalam semuanya bergeser keluar, dan segumpal darah tua menyemprotkan lebih dari 2 kaki. Hentikan dia. Di belakang mereka, penjaga pintu batin itu bergegas. Keluar. Ye Chen berteriak ke langit, memegang kaki Yang Wei di satu tangan, dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dia berdenyut dengan sangat liar sehingga dia bergegas maju ke beberapa murid pintu dalam dan tersingkir oleh lalat. Keluarlah. Aku tidak bebas menemanimu gila. Dia terbang ke Yang Wei, Ye Chen menyelinap ke hutan. Segera, raungan monster datang dari jauh di dalam hutan. Pada saat ini, Ye Chen sedang sibuk di depan mayat monster besar. Pertama, dia membuka tubuh monster itu, dan kemudian seluruh tubuhnya masuk ke dalamnya. Dia sudah melakukannya untuk kedua kalinya. Aku masih ingat hari itu juga. Dengan cara ini, pencarian Chu Linger dihindari. Benar saja, tak lama setelah dia bersembunyi, ada getaran di tanah, dan Kong Chao datang dengan beberapa orang dengan sekelompok adik lelaki dan selusin lainnya. Tidak perlu memegang tanganmu, hidup atau mati, suara Kong Chao sangat jelas. Anakmu, hati anakmu begitu kejam. Ye Chen tidak bisa tidak mengutuk perut monster itu, tetapi dipaksa oleh orang banyak, dia harus menahan nafas dan menyembunyikan nafasnya. Ketika sekelompok orang lewat, dia berlari keluar dari perut monster itu, dan bergegas menuju pesta. Di sini, Yang Wei dan Kong Chao, yang sadar, telah bertemu. Bagaimana dengan orang-orang? Kong Chao hanya bisa berteriak pada Yang Wei dan yang lainnya yang bentuknya malu, tetapi bukan Ye Chen. Lari, kita menghilang setelah mengejar, dan berlari ke arah Broter Kong Chao. Broter Kong Chao tidak bertemu Ye Chen ketika kamu datang. Maksudmu aku buta? Kong Chao menjerit. Memang, dia tidak bertemu Ye Chen ketika dia datang, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Chen akan bersembunyi di perut monster itu dengan aneh? Karena dia tidak mengharapkannya, dia tidak memperhatikan, sehingga Ye Chen masuk ke dalam lubang. Segera,
Zuo Qiuming dan Jiang yang juga tiba, dan beberapa gelombang mata orang melebar dan mata mereka menyipit. Pertempuran besar masih membuat orang lari. Ayo cari dia, dia tidak bisa lari jauh. Segera, gelombang orang yang baru saja berpisah lagi, baik dalam kelompok 3 atau 5, memulai pencarian seperti karpet. Benar-benar tidak mengatakan, 4 dari 5 murid Yaman yang sangat terganggu oleh Ye Chen dan dikirim ke hutan tandus mencari Ye Chen. Karena itu, tim yang dipimpin oleh Xie Yun, Huo Teng dan Qi Yue tekanan telah anjlok. Akibatnya, belum gelap, Xie Yun dan Xiao Jing telah lulus tes pabean dan berhasil memasuki pintu bagian dalam. Kamu lulus ujian begitu cepat. Pintu keluar hutan yang sepi, mantan saudara dan saudari Xie Yun menunggu di luar, menunggu untuk melihat Xie Yun, mereka terbunuh kurang dari sehari, tiba-tiba salah. Igunya pada dasarnya tidak terblokir di sepanjang jalan, Xie Yun mendesis. Apa yang terjadi? Jika kamu bisa melakukan apa saja, kamu harus menghentikan Ye Chen. Huo Teng mengangkat bahu, Ye Chen tahu. Orang yang membalikkan pintu luar terbalik. Begitu banyak orang akan memblokir kondensat, dan mereka penuh. Setelah Xie Yun dan mereka, banyak tim keluar dari hutan tandus dan memasuki pintu dalam seperti yang mereka inginkan. Bahkan beberapa tim pejuang lemah telah lulus ujian hutan tandus karena masalah Ye Chen. Boom, bergemuruh. Di hutan tandus, yang menderu satu demi satu, gerakannya tidak kecil. Ye Chen sekali lagi melarikan diri dari pengepungan dalam bentuk yang mengerikan. Pada hari ini, dia bertemu pengepungan murid oleh murid-murid dalam dirinya lebih dari sekali. Dia tidak takut siapapun sendirian, tetapi pengepungan hampir 100 orang benar-benar memukulnya keluar dari amarah. Di mana, kelilinginya, Ye Chen, yang baru saja lolos dari pengepungan, tidak menunggu untuk beristirahat sebelum dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Cepat, mari beri sinyal. Kamu sialan, Ye Chen mengutuk diam-diam, dan melarikan diri lagi. Boom, bang, segera, hutan tandus, yang sunyi sesaat, menjadi semarak kembali. Pada saat ini, hari sudah gelap dan malam tiba. Di semak rumput yang subur, Ye Chen bersembunyi di sana dengan terengah-engah. Ada banyak bekas luka di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Wajahnya pucat. Hari ini, ia menghabiskan banyak energi. Kalian menggertak. Ye Chen memarahi dan berteriak. Ye Chen mengambil 2 huixuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah 1 jam, napasnya menjadi luar biasa lagi, dan kekuatan pemulihannya yang sombong membuat bekas lukanya hampir menghilang. Melirik langit berbintang Haoyu, Ye Chen menyelinap keluar dari gulma. Saya mengejar Laosu selama sehari, dan kali ini mengubah saya. Saya adalah anggota organisasi intelijen dan ingin menangkap saya. Jalur Anda jauh dari sempurna. Keluar dari gulma, sosok Ye Chen terus-menerus menyusup melalui hutan tandus. Akhirnya, dia melompat dengan tangkas di pohon tebal, menahan napas dan ditutupi cabang dan daun. Segera, 3 figur lagi muncul tidak jauh dari sana. Puncak dunia 1 orang, 1 dari mereka adalah 8, dan 1 dari mereka adalah 7. Di pohon besar, Ye Chen bergumam, dan sekilas, dia melihat perbaikan dari 3 orang ini. 3 murid gerbang batin saling memandang sepanjang jalan, berharap menemukan jejak Ye Chen. Ye Chen benar-benar orang yang tidak bisa dihancurkan. Begitu banyak orang yang mengepung, dan dia melarikan diri. Sepertinya rumor pintu luar itu benar. Kami memiliki 3 alam matahari sejati, dan ia dianggap sebagai wall. Lihat, dia akan ditangkap oleh kita cepat atau lambat. Anda bertiga mengatakannya kepada saya, tetapi Ye Chen, yang belum ditemukan bersembunyi di pohon besar, memandang mereka dengan mencibir. Jangan pergi ketika kamu datang. Ye Chen mencibir, melambaikan tangan dan membuang 3 atau 5 telur besi yang tidak hilang begitu saja. Berhati-hatilah. Respon dari ketiganya tidak lambat, mereka segera melambaikan pedang di tangan mereka, dan membelah 3 atau 5 telur besi hitam menjadi 2. Telur besi itu terbelah, dan ada kabut hitam tebal. Keluar, sialan, bom asap. Ketiganya tidak bisa menahan teriakannya, tahu bahwa mereka dalam penyergapan, dan bersandar ke belakang dalam sekejap. Pada titik ini, Ye Chen sudah melompat dari pohon besar, menyelinap ke kabut hitam diam-diam, dan juga menemukan cambuk besi hitam dari tas penyimpanan, dan cambuk besi ini juga dari biaya setelah membeli 1,5 juta dari Ghost Black Market. Itu sangat sulit dan tidak normal, dan ini paling cocok untuk menghancurkan orang. Ah! Segera, teriakan keluar dari kabut hitam tebal. Murid surga ke-7 di Yuan-Yuan dari orang itu dihancurkan oleh darah Qiqiao dan pingsan di tempat. Aku mengandalkan, cambuk besi ini sangat sombong. Setelah mengejutkan murid itu, Ye Chen bersembunyi di kabut gelap sejenak. Di satu sisi, dia terkejut dengan cambuk besi di tangannya, dan dia membangunkan seseorang Yuanjing dengan 7 pendarahan Qiqiao terhadap murid-muridnya benar-benar melebihi harapannya. Siapa? Keluarlah. Salah satu dari ketiganya terpana, dan 2 yang lainnya minum dengan mabuk, dan misteri mengerikan itu telah mengenai. Ye Chen tidak jauh dari mereka berdua. Setelah mereka melepaskan langkah besar, mereka tiba-tiba diambil, lalu mengangkat cambuk besi, dan mengejutkan Qiqiao yang merupakan murid terkuat ke-8 dari orang dengan tongkat. Lulus. Menempatkan satu lagi, Ye Chen pergi ke kabut gelap lagi secara sembunyi-sembunyi. Ye Chen, aku tahu itu kamu, menggunakan bom asap, dan melakukannya, benar-benar melakukannya. Murid itu terus-menerus meraung.
Pekerjaan berikutnya, suara Ye Chen melayang dalam kabut hitam tebal, mencibir, tidakkah kau terus bekerja? Begitu banyak orang mengepungku dalam kondensat, dibandingkan dengan aku meletakkan bom asap, kau jangan malu. Ada semacam kepala di atas, sauksing pintu samping ini. Terserah kamu. Ye Chen melompat ke kematian seekor kera, dan sebelum murid itu menjawab, cambuk besi hitam itu telah dipecah oleh Ling Tian. Ah! Dengan teriakan, murid di puncak dinasti Yuan juga hancur dan berdarah, dan Ban Ban memposting surat besar di tanah. Ketika mereka bertiga tertegun, Ye Chen tidak berani berhenti. Ketika dia mengambil cambuk besi, dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan mengambil tas penyimpanan dan bayi dari ketiganya. Setelah itu, bahkan pakaian mereka ditelanjangi. Yang tersisa hanyalah sepasang celana bunga. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan menghilang. Episode 124. Dalam gulma yang subur lagi, Ye Chen muncul lagi tanpa memeriksa barang jarahannya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia mengeluarkan cambuk besi hitam, dan dia mampu menjatuhkan 3 murid dalam begitu rapi. Cambuk besi berkontribusi paling besar. Tidak tahu, hanya kaget. Dia melihat ke atas dan ke bawah cambuk besi di tangannya. Ye Chen cemberut mulutnya, satu cambuk bisa berdarah 7 trik seorang biksu di puncak dunia seseorang. Kekuatanmu benar-benar membuatku kagum. Ye Chen mulai menyadari bahwa itu dia meremehkan cambuk besi hitam. Sejak membeli cambuk besi dari pelelangan hari itu, dia tidak pernah menggunakannya, sampai hari ini dihilangkan dari getahnya, kejutan yang tak terduga bahwa dia tidak pernah mengharapkan efek yang tidak terduga. Ambil cambuk, apakah ini benar-benar sangat tidak nyaman? Gumam pelan, Ye Chen mengambil cambuk besi dan mengenai dahinya. Wow, tiba-tiba, Ye Chen merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian ada sedikit dengungan di kepalanya, terutama jiwa, dan dia merasakan sakit, seolah-olah dia telah terkena sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan memulihkan ketenangannya. Ye Chen dengan ragu-ragu melihat cambuk besi di tangannya, dengan bodohnya berkata, kamu tidak akan menjadi senjata yang didedikasikan untuk jiwa manusia. Ye Chen mengerang sejenak, dan berpikir tentang hal itu setelah dipukul oleh cambuk besi, jiwa memang merasakan sakit, dan kemudian kembali berhubungan dengan 3 murid dalam, dia pada dasarnya menentukan bahwa cambuk besi hitam kemampuan sebenarnya adalah untuk memukul jiwa orang. Sayang, ini bayi. Mengetahui kemampuan cambuk besi, Ye Chen memberi makan dan berkata, jangan lupa untuk mengambil nafas pada cambuk besi, dan kemudian mengusapnya dengan lengan bajunya. Hehehehe. Setelah menerima cambuk besi, Ye Chen melompat keluar dari gulma lagi, dan kemudian dia masih bisa mendengar omelannya, semua menunggu Lao Su, tidak ada yang bisa lari. Segera setelah itu, dia muncul di depan genangan air besar. Kemudian, dia mengubur beberapa bom ranjau di sekitar kolam, yang membuatnya melompat ke kolam. Segera, sekelompok 5 orang mencari dan perlahan memasuki area penyergapan Ye Chen. Boom, boom, segera, beberapa murid orang dalam yang tidak beruntung menginjak bom ranjau dan meledak di tempat. Hati-hati, rasanya seperti penyergapan, dan para murid yang tidak tersentuh segera meringkuk bersama, menandatangani. Tiba-tiba, beberapa murid mengeluarkan tabung bambu yang mengirim sinyal. Namun, sebelum dia mengangkat larangan tabung bambu, Ye Chen yang bersembunyi di kolam air tiba-tiba keluar. Pertama, sebuah gas pedang mematahkan tabung bambu di tangan murid, dan kemudian dia membuang 3 atau 5 asap. Bom, segera, teriakan terdengar satu demi satu. Ye Chen, yang tahu kemampuan sombong cambuk besi, benar-benar menggunakannya lebih lancar, dan butuh kurang dari 30 detik untuk merobohkan kelima murid dalam ini. Untuk pertama kalinya, ia merebut semua harta dari 5 murid dalam, dan kemudian menebasnya dengan hanya sepotong celana bunga kiri dan kanan. Setelah melakukan ini, Ye Chen meninju lubang yang dalam di tanah, mengikat 5 orang bersama, dan menendang ke lubang yang dalam. Gali lubang dan kubur sedikit tanah. Ye Chen dengan cepat mengisi lubang yang dalam. Sebagai seorang beku, bahkan jika dia dimakamkan di bawah tanah, dia tidak akan mati selama 3 atau 5 hari. Tidur nyenyak di sini. Melirik ke tanah, Ye Chen berbalik dan menghilang. Segera, ada teriakan di sudut lain hutan tandus. Ketika Kong Chao tiba, mereka hanya melihat 5 atau 6 murid yang pakaiannya terbakar. Sialan, Zuo Qiuming menghela nafas dengan marah, dan memotong sebuah pohon tebal dengan satu telapak tangan. Wilayah orang biasa tidak bisa memenangkannya sama sekali. Mata Kong Chao bersinar dengan kejahatan, dapat menyelesaikan ranah 5 atau 6 orang dalam waktu yang singkat, kekuatannya tidak dapat ditekan tanpa matahari yang benar. Kami dalam terang, dia gelap, dan hutan tandus sangat besar, tidak mudah untuk menghentikannya. Jiang yang juga berkata dengan dingin. Mungkin, aku punya cara. Yang Wei, yang hampir tertegun oleh Ye Chen, melompat keluar lagi, dan kemudian berbisik di telinga ketiganya, yang membuat senyum aneh ketiga wajah. Larut malam, Ye Chen, seorang guru yang gelisah, seperti hantu. Dia muncul dari waktu ke waktu, dan beberapa murid batinnya tersingkir setiap kali dia muncul. Di hutan kayu mati, dia melakukan kejahatan itu lagi, dengan kuat menghancurkan ketiga murid dalam, merebut semua harta mereka, dan menebas mereka dengan hanya sepotong celana bunga yang tersisa. Dapatkan, sampai ketemu nanti. Menepuk pantatnya, Ye Chen pergi ke malam yang gelap lagi. Namun,
dia tidak pernah memperhatikan bahwa, tepat sebelum mengetuk ketiga murid dalam, dia telah disisipkan dengan mantra sihir yang bersinar, karena dia begitu bersemangat sehingga dia tidak memperhatikannya sama sekali. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Selanjutnya, Ye Chen tidak melakukan kejahatan lain, tetapi bersembunyi di semak gulma. Sebelum itu, dia telah mengubur bom ranjau di luar semak-semak yang rimbun. Jika ada yang mendekat, dia pasti akan membuatnya khawatir, sehingga dia tidak akan terlalu pasif. Ini panen yang bagus. Di antara rumput liar, Ye Chen menempatkan bayi yang dirampok di depannya dan melihatnya dengan optimisme. Ada hampir 400.000 batu roh saja, ditambah banyak mukjizat dan roh. Ini kekayaan yang luar biasa. Terima kasih, cambuk besi keluar lagi, dan Ye Chen menyeka lagi dengan lengan bajunya. Awalnya, dia hanya ingin lulus ujian, dan bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, dia tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tetapi ketika dia tahu bahwa cambuk besi memiliki kemampuan sombong, dia langsung membatalkan masuk ke pintu dalam sesegera mungkin. Pikiran, dengan cambuk besi sombong ini di tangannya, dia sudah enggan meninggalkan hutan tandus. Paling tidak, sebelum meninggalkan hutan tandus, ia harus merebut semua orang yang dikepungnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan kekayaan. Semua menunggu Lao Su, tidak ada yang bisa lari. Dengan mencibir, Ye Chen membalikkan tangannya dan menutup cambuk besi. Boom! Segera, ada raungan di luar 1000 kaki. Setelah mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri, karena dia tahu seseorang pasti telah menginjak bom ranjau, dan orang yang menginjak bom ranjau itu mungkin adalah Kong Chao dan mereka. Aku datang ke sini begitu cepat, dan kamu benar-benar berdedikasi. Ye Chen mencibir dan melompat keluar dari hutan. Boom! 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 Segera, raungan berdering di beberapa arah, dan mereka tidak dalam urutan tertentu, yang membuat wajah Ye Chen terlihat jelek. Deru bom ranjau darat di segala penjuru membuktikan bahwa orang-orang datang dari segala penjuru, dan dia mungkin sudah berada dalam pengepungan mereka. Berita itu tidak baik baginya. Apakah mereka semua hidung anjing? Kutukan rahasia terdengar, dan Ye Chen mengeluarkan tangannya dari sekeranjang bom asap, dan kemudian melemparkannya ke udara. Bang! Bang! Tiba-tiba, bom asap meledak satu demi satu, dan kabut hitam tebal menyebar dengan keras, hampir menutupi beberapa ratus kaki, untuk mengganggu penglihatan Kong Chao sehingga dapat melarikan diri dalam kekacauan. Namun, Kong Chao dan mereka tampaknya sangat siap saat ini, ketika kabut hitam mengamuk, beberapa orang di kuartet menggunakan misteri. Angin menderu, angin debu, badai. Dengan suara itu, misteri yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar semuanya tentang angin, sehingga ada angin keras yang meraung ke segala arah, dan kabut hitam tebal baru saja melonjak dan tertiup angin. Adikmu, apakah kamu punya rencana yang sudah direncanakan? Melihat bahwa kabut hitam terus-menerus bertiup, dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan wajah Ye Chen jelek lagi. Ye Chen, lihat bagaimana kau melarikan diri kali ini. Segera, suara minuman keras terdengar dari timur, dan Zuo Qiuming menggantung cermin harta karun, roh pembunuhnya keluar. Lari, lari untuk Lao Su lagi. Di barat, wajah Jiang yang begitu kasar sehingga dia memiliki segel kuno yang tergantung di kepalanya, dan dia menggerakkannya. Kamu akan mati sulit untuk dilihat. Di selatan, Kong Chao memegang artefak perunggu di kepalanya, dan memimpin adik lelakinya untuk mengepung semua roh jahat. Kamu tidak bisa lari. Utara, Yang Wei juga memimpin tim orang untuk membunuh. Skynet dipulihkan. Di atas kepala Ye Chen, saat ini juga ada jaring besar lintian yang jatuh. Jalan buntu. Episode 125. Melihat pertempuran besar seperti itu, hati Ye Chen terasa dingin dari kepala ke kaki, dan dia telah mengepung berkali-kali sebelumnya. Tidak ada hal yang berbahaya kali ini, tapi kali ini, Kong Chao dan tiga alam matahari sejati mereka secara bersamaan membunuh. Anda tahu, meskipun ada banyak alam pribadi, mereka tidak mengerikan. Yang benar-benar dia takuti adalah tiga alam matahari sejati Kong Chao. Ranah matahari sebenarnya tidak lebih baik dari ranah orang-orang. Mereka telah sepenuhnya menjadi kekuatan spiritual, dan karena kekuatan spiritual mereka memiliki kualifikasi untuk mengendalikan artefak magis. Begitu mereka keluar, mereka akan lebih banyak terlihat. Penumpasan. Hah. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, lalu menanamkannya ke udara. Dia memotongnya ke langit dan membelah Skynet yang akan jatuh. Hall, ketika deru binatang itu terdengar, binatang buas yang marah melompat-lompat, dan dia melompat keluar dari sampul Skynet. Kemana harus pergi? Jiang yang pertama datang ke depan, dan metrai kuno yang tergantung di kepalanya terbang keluar, mengambang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang kuat muncul. Meskipun Jiang yang masih jauh dari kekuatan penuh untuk memulihkan segel kuno, Ye Chen dihancurkan untuk pertama kalinya. Zuo Qiuming juga bergerak, dan cermin roh yang tergantung di kepalanya penuh cahaya. Momentumnya lebih kuat dari segel kuno Jiang Yang. Ye Chen tidak bisa menstabilkan tumitnya, jadi dia ditekan oleh cermin roh untuk sementara waktu. Tungku tembaga ajaib Kong Chao juga bersinar, menekan Ye Chen untuk meludahkan darah di tempat. Mati. Melihat Ye Chen terkendala oleh tiga artefak, Yang Wei bergerak dan melambaikan kep tangan. Hah! Ye Chen membelai, muntah darah di tempat. Ye Chen meraung, dan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, seperti api.
Beri aku. Ye Chen menggeram lagi dan ditekan oleh tiga roh, tampaknya untuk merangsang potensinya, dan Hai tiba-tiba bergegas keluar dan membebaskan diri. Bocah ini, ia berhasil membebaskan diri dari penindasan tiga roh, dan mengejutkan Kong Chao. Itu hanya udara yang kental, apakah dia iblis? Anak ini tidak bisa tinggal. Ketiganya tampaknya melihat bakat Ye Chen yang menakutkan. Ini sangat menakutkan. Jika ini tumbuh, maka tidak apa-apa. Mereka tidak ingin meninggalkan satu di masa depan. Musuh seperti itu. Kematian atau kematian, perintah Kong Chao, yang pertama datang, dan cetakan besar yang ditekan Ling Tian. Kang Long. Ye Chen menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk bertarung dengan kekuatan dan penyesalan dengan Kong Chao. Boom! Kedua telapak tangan saling berhadapan secara merata, dan orang-orang yang hadir terkejut lagi. Hah! Dalam kemunduran, Zuo Qiuming melewati Chang Hong dengan pedang dan tak tertandingi dalam kekuasaan. Ye Chen merespon dengan sangat cepat, mengayuh langkah-langkah misterius dari fantasi seribu bayangan kecepatan, dan lolos dari pedang mengejutkan Zuo Qiuming, tetapi keturunannya terpotong sangat dalam oleh pisau yang dipotong oleh Kong Chao Ling Tian selokan. Setelah mereka bertiga, serangan dari segala arah mengikuti, bayangan kepalan tangan, jejak telapak tangan, pedang Qi, dan pedang Ons menyebar di langit, menenggelamkan Ye Chen dalam sekejap. Formasi pedang Teana. Ye Chen dengan dingin bersenandung dan melambaikan pedang Cixiao sangat dekat untuk mengkonsolidasikan formasi pedang Tianjian. Namun, meskipun kekuatan pertahanan formasi pedang Tianjian kuat, Ye Chen belum mempraktikkannya secara ekstrim. Terlalu banyak orang menyerang ke segala arah, dan masing-masing tidak lemah, sehingga formasi pedangnya patah segera setelah terbentuk. Hah, hah, tiba-tiba, bayangan pedang terbang, meninggalkan jejak darah di tubuhnya, dan bayangan tinju telapak tangan memecahkan pembuluh darah meridiannya. Kamu keras kepala. Ye Chen sangat marah, dengan cambuk besi di tangan kirinya dan Cixiao di tangan kanannya, mengabaikan memarnya, dan membunuh ke arah Yang Wei, karena hanya Yang Wei yang memiliki kekuatan terlemah di empat arah. Melihat serangan Ye Chen, Yang Wei menekuk busurnya lagi dan mengambil panah, dan panah melawan angin Xuan Zhang menunjukkan kekuatannya lagi. Hah, Ye Chen tidak menghindar sama sekali, membiarkan panah panjang menembus tubuhnya, dan dia juga dengan kuat membunuh Yang Wei di depannya. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar, dan cambuk besi tidak mengecewakan Ye Chen, itu adalah Yang Wei yang sudah melangkah ke matahari nyata dengan cambuk yang kuat, dan Qiqiao yang hancur berdarah, pikirannya berdengung. Pada saat mata Yang Wei pingsan, Ye Chen menginjaknya dan melangkahi. Tiba-tiba, ada tembakan kejutan di belakangnya, yang merupakan senjata ajaib Zuo Qiuming. Ye Chen dipukul lagi, dan kejutan itu menembus dadanya dari punggungnya. Lubang darah yang masuk akal tiba-tiba muncul. Serangan di belakangnya datang kemudian. Ye Chen, yang tidak menstabilkan bentuknya, terjatuh di tempat. Terbang, tangkap dia. Jiang yang bergegas ke depan, Bao Yin tergantung dari kepalanya berdengung, dan pedang bergetar di tangannya, postur yang cukup untuk menjatuhkan Ye Chen. Ye Chen berdiri dan melihat ke belakang tiba-tiba. Hall, gelombang suara agung langsung teringat dengan suara rendah naga, dan Jiang yang pertama kali menanggungnya, mencatat dengan kuat, Rao adalah kondisi kultivasinya yang sebenarnya, dan ia meraung 2 kali lipat tanpa siap. Pusing, mau lari, Kong Chao Ling turun dan menebas. Kang Long, Ye Chen marah, dan dia menembakkan 2 naga berturut-turut, bayangan naga emas bergegas ke langit, dan Kong Chao benar-benar mendengus kembali. Dan pada saat yang singkat ini, Zuo Qiuming terbunuh, pedang terbelah, dan jubah darah dalam terbelah di depan dada Ye Chen. Jika Ye Chen tidak kuat secara fisik, pedang ini saja sudah cukup untuk membaginya menjadi 2 bagian. Keluar, Ye Chen berteriak dengan keras, dan jari yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak tertandingi, dan dia tiba-tiba mematahkan bahu Zuo Qiuming. Aku melangkah mundur, seseorang menembak pada sisi miring, dan pedang menikam. Ye Chen segera menembak, memegang pedang panjang di tangannya, dan kemudian menjungkirkan murid itu dengan satu telapak tangan, lalu berbalik dan berlari. Tetap di sini. Di wajah, seorang murid dalam yang lahir di Yuan menyerang. Kamu layak mendapatkannya. Ye Chen mendengus, mencambuk masa lalu, memukul murid itu ke tanah, memutar pedangnya, dan melemparkan kembali darah murid yang hendak menyerang di sisi miring. Selama waktu itu, punggungnya lagi dipotong oleh pedang. Tanpa memperhatikan cedera, Ye Chen tidak berani tinggal sedikit pun. Ben Lei membuka jalan dengan satu tangan, dan naga dan langit yang gila melanjutkan, tubuh pertarungan rusak parah lagi, dan dia memuntahkan darah dari murid dalam dengan satu telapak tangan. Pada titik ini, dia benar-benar membunuh pengepungan. Hentikan dia, Kong Chao, Zuo Qiuming, dan Jiang yang minum dengan dingin, tetapi sudah terlambat, karena Ye Chen telah pergi selusin kaki jauhnya melalui misteri misterius Su Ying Qianhuan. Kejar, di belakangnya, sejumlah besar orang mengejar dan membunuh masa lalu. Di depan, Ye Chen tidak berani berhenti. Jejak misterius Su Ying Qianhuan telah dilakukan secara ekstrim. Di belakangnya adalah serangkaian bayangan berdarah. Dia tidak ingin dikelilingi lagi, kalau tidak, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Boom! Bergemuruh. Hutan tandus malam itu, dengan kerusuhan luar biasa, disertai dengan raungan sepanjang jalan.
Pertempuran ini berlangsung dari tengah malam hingga subuh, dan dari subuh hingga malam, menyeret Ye Chen yang terluka. Dia hampir terjebak pada beberapa kesempatan, tetapi terbunuh olehnya dengan harga yang tragis. Mengapa mereka bisa memahami gerakan dengan sangat akurat? Sementara dia batuk darah di mulutnya, Ye Chen berpikir seolah-olah dia memikirkan akar masalahnya. Sambil mempercepat, Ye Chen memeriksa tubuhnya. Benar saja, dia menemukan mantra sihir di kaki belakangnya, dan mantra sihir itu masih menempel pada saat ini. Pelacak, mata Ye Chen menyipit, tidak heran bisa menemukan posisi saya dengan sangat akurat tadi malam. Tidak heran 3 alam matahari sejati akan muncul pada saat yang sama. Semuanya karena pelacak ini. Rencana bagus. Ye Chen tersenyum dingin dan merobek pelacak dengan lambaian tangannya. Episode 126. Pada malam hari, Ye Chen bersembunyi di lubang menggali terlebih dahulu. Setelah 9 kematian, dia lolos dari pengejaran Zuo Qiuming. Karena tanpa tanda pelacakan, Zuo Qiuming dan mereka hampir tidak dapat menemukan jejak Ye Chen untuk sementara waktu. Tidak heran kalau hutan tandus itu terlalu besar dan ingin menemukan seseorang. Itu tidak mudah. Ye Chen telah duduk di tanah dengan lutut bersilang. Meskipun dia melarikan diri, dia memiliki tangan yang berat, tulang berdarah dan banyak bekas luka. Semua menunggu Lao Su. Dengan suara dingin, Ye Chen menelan 3 Huik Suandan, dan kemudian mengoperasikan metode rahasia tubuh tandus yang gila. Pada saat ini, jalan keluar dari hutan tandus itu penuh dengan orang, tidak hanya murid Xie Yun yang baru saja datang dari luar, tetapi juga banyak murid dari dalam. Mereka sebagian besar ingin melihat kehormatan Ye Chen. Saya ingin melihat siapa magang suci yang terbalik pintu. Selain murid-murid, ada banyak penatua dalam berdiri di awan. Utama Tian Xuan Feng Feng, Tao Xuan Zhenren, gaya utama Yu Jian Feng tidak ditandai, dan tuan rumah Yun Feng, Chu Xuaner ada di antara mereka. Murid luar yang telah diuji oleh hutan tandus pada dasarnya keluar, mengapa mereka tidak bisa melihat yang bernama Ye Chen? Di antara kerumunan, seorang murid batin bertanya dengan ragu. Sepertinya dia pergi. Aku khawatir dia tidak bisa keluar. Seseorang mengatakan sesuatu, kata-katanya penuh makna. Dibandingkan dengan murid-murid ini, wajah Xie Yun dan Xiong Er sangat buruk. Mereka tahu terlalu banyak musuh seperti apa yang dihadapi Ye Chen di hutan tandus. Bisakah dia memasuki pintu dalam tanpa berkata lebih dulu? Bisakah dia kembali hidup-hidup? Tidak diketahui. Broter Daosuan, apakah Anda dengan tulus marah kepada saya? Setelah sekian lama, Ye Chen tidak terlihat, dan Chu Xuan Er tidak bisa duduk diam. Dia tidak bisa melihat pria sejati di sebelah Daosuan, dan berkata dengan marah, lihatlah siapa yang telah kamu pilih. Jika kamu memilih Kong Chao, bisakah Ye Chen lulus ujian? Si Mei, kamu salahku. Tao Xuan benar-benar buru-buru memanggil ketidakadilan. Saya bisa bersaksi. Seorang penatua gemuk di samping Daosuan Zhen tersenyum. Agar adil, para murid batin yang dikirim ke hutan tandus diputuskan oleh banyak. Kong Chao dan mereka dipilih. Kebetulan. Petik 2. Itu kebetulan juga. Chu Xuaner melirik Daosuan Zhenren. Bagaimana orang-orang yang mendapat tanda itu adalah musuh Ye Chen? Tidak mungkin, siapa yang membuat muridmu begitu buruk? Daosuan benar-benar menggosok-gosok alisnya tanpa daya. Saudari dan saudari perempuan pasti lupa perbandingan pintu luar beberapa hari yang lalu, semua yang magang yang Anda temui adalah orang macam apa, karakter ini, hei. Jangan katakan apa-apa, dia anak yang sial. Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya. Di tengah malam, Ye Chen diam-diam bergegas keluar dari gua lagi, dan bergegas ke malam yang gelap. Segera, sudut hutan tandus yang tidak dikenal menjerit. Ya, Ye Chen melakukan pekerjaan menjatuhkan orang pada barang-barang, dengan kemampuan mendominasi cambuk besi, dan banyak bayi orang jahat, ia semakin banyak. Seperti pada waktu sebelumnya, dia mengambil semua harta dari murid-murid dalam, dan tidak lupa untuk menanggalkan pakaian mereka sebelum pergi. Dan satu hal adalah seperti yang dia harapkan, yaitu, sebelum para murid dalam terpana, mereka akan dengan cerdik memberi tanda pada dirinya, yang mungkin adalah Kong Chao yang telah mereka rencanakan untuk waktu yang lama. Namun, bagaimana mungkin Ye Chen, yang telah menderita kerugian sekali, pergi ke tempat kedua, maka orang yang melacak dihancurkan olehnya di tempat. Yin aku, kamu terlihat baik. Dengan mencibir, Ye Chen menghilang lagi. Tidak butuh waktu lama untuk teriakan seperti itu terdengar lagi. Murid-murid dalam regu 3 orang tertegun, lalu menanggalkan pakaian mereka, diikat dengan seikat tali abadi, dan kemudian membiarkan mereka tertidur oleh dupa. Gali lubang dan kubur di bawah tanah. Di tengah malam, hutan tandus, yang seharusnya sunyi dan sepi, menjadi sangat tidak stabil, selalu ada teriakan di beberapa sudut hutan tandus. Dengan murid terus-menerus dari murid Yaman Ye Chen pingsan dan mengubur, tenaga kerja Kong Chao semakin berkurang, sehingga pada akhirnya, mereka pada dasarnya dibiarkan sendiri. Malu surga. Ketiganya meraung dan mengguncang langit, wajah mereka menggigil. Awalnya, mereka berpikir bahwa seorang murid magang yang berhati nurani tidak dapat membuat gelombang besar, bahkan jika mereka terkenal di luar, mereka tidak ada apa-apanya di mata mereka. Namun, serangkaian hal turun dalam 2 hari terakhir, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya meremehkan Ye Chen, seorang murid magang, itu terlalu diremehkan.
Ye Chen seperti hantu, sehingga mereka tidak dapat menemukan jejak. Satu-satunya kesempatan yang baik adalah membiarkannya melarikan diri. Murid-murid gerbang batin hampir 100, murid-murid gerbang batin, ditambah 3 adegan matahari sejati diubah menjadi satu keadaan kental malu. Sehingga saat ini, hampir 100 murid dalam yang dikirim sekarang kurang dari 10 orang, yang membuat mereka tidak marah. Jika Ye Chen tertangkap, lebih baik untuk mengatakan, jika mereka tidak ditangkap, maka mereka merupakan bahan tertawaan terbesar dari pintu bagian dalam. Pada saat ini, Ye Chen, yang membuat mereka marah, telah menemukan hutan gulma. Ini dia, aku melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Ye Chen kemudian memindahkan sekeranjang bom ranjau dan menguburnya di tanah dengan sangat hati-hati. Setelah melakukan ini, dia mengeluarkan dupa lagi, dan mengaturnya dengan cerdik di dalam rumput liar, lalu jarum perak beracun, dan setiap mata rantai direncanakan dengan hati-hati. Butuh 1 jam penuh untuk menyelesaikannya, dan dia pergi dari sini. Sekarang, aku akan membereskanmu. Setelah berjalan jauh di hutan tandus, Ye Chen melihat sosok buram jauh. Kong Chao. Meskipun sosok itu kabur, Ye Chen mengenali pria itu sebagai Kong Chao secara sekilas. Saat ini, Kong Chao sendirian. Itu benar, adiknya terpana oleh Ye Chen batch demi batch, dan sekarang tidak ada lagi. Seperti dia, Zuo Qiuming dan Jiang yang melakukan hal yang sama, karena hutan tandus terlalu besar karena kurangnya tenaga kerja. Jelas, berkumpul bersama untuk menemukan Ye Chen akan mempersempit ruang lingkup, sehingga mereka bertindak secara terpisah, yang dapat memperluas cakupan pencarian. Dan Ye Chen menginginkan efek ini, yaitu, biarkan mereka menempatkan single dan bertarung sendirian, dia tidak akan pernah takut pada Kong Chao. Nak, Tuan, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dengan mencibir, Ye Chenying bergegas keluar dan menghilang lagi, sengaja tidak bertemu, sehingga Kong Chao bisa merasakannya. Ye Chen, dia sangat akrab dengan napas Ye Chen, dan udara cemberut di hatinya tidak memiliki tempat untuk melampiaskan, jadi Kong Chao menyusul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Kong Chao mengait, Ye Chen sengaja melambat, dan tepat ketika Kong Chao hendak menyusul, Ye Chen melaju kencang lagi. Keduanya mengejar dan melarikan diri, secara bertahap mendekati perangkap yang ditetapkan oleh Ye Chen sebelumnya, dan Kong Chao tampaknya melupakan sesuatu karena amarahnya, yaitu mengirim sinyal untuk memanggil Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Boom! Segera, Kong Chao dituntun ke hutan gulma itu, dan Kong Chao yang waspada menginjak bom ranjau darat yang telah dimakamkan Ye Chen sebelumnya, dan diledakkan di tempat, menunggu pendaratan. Yang kedua bom ranjau telah meledak. Boom! 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 Kemudian, raungan berdering lagi dan lagi, ketika Kong Chao diledakkan, dan ketika tubuhnya lumpuh, dia menginjak jarum beracun yang diatur dengan hati-hati oleh Ye Chen, sebelum dia bisa bereaksi, aroma harum yang telah diatur sebelumnya juga melayang. Lubang hidungnya, Ye Chen, brengsek, raungan itu terdengar dari hutan, dan Kong Chao pusing, tubuhnya bergetar. Pada saat ini, Ye Chen tidak tahu dari mana asalnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan lebih dari selusin bom asap meledak, dan ada kabut hitam tiba-tiba, menjebak Kong Chao di dalam. Setelah memegang tanahnya, Kong Chao segera mencetak segelnya dan menggunakan rahasia angin untuk meniup asap hitam. Lihatlah triknya, Ye Chen membunuhnya dengan tiba-tiba, menyela segelnya, lalu berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Kong Chao sangat marah, memanggil takdirnya, melangkah keluar, dan menyerang. Aku tidak ingin pergi. Di depan, Ye Chen, yang baru saja melangkah maju, tiba-tiba berbalik, melambaikan lengan bajunya, dan menyemprotkan kabut putih di wajah Kong Chao. Dia memandang lebih dekat. Jeruk putih biksu. Kamu. Jelas Kong Chao tidak menduga bahwa Ye Chen akan memberinya tipuan seperti itu. Kamu harus tahu bahwa gerakan orang-orang jahat ini biasanya metode yang biasa, tetapi dialah yang mendung sekarang. Namun, bagaimanapun juga, Kong Chao berada di ranah matahari, walaupun peleburan khusus kapur putih ditujukan untuk para beku, itu hanya membutakannya selama kurang dari sedetik. Namun, itu kurang dari 1 detik sebelum Ye Chen melambaikan cambuk besi dan memukulnya dengan keras di kepala Kong Chao. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar, dan cambuk besi memang sombong. Rao adalah kehilangan darah Kong Chao dan Qiqiao, dan Ye Chen yakin bahwa pikirannya sekarang seperti ledakan. Itu harus sangat baik. Biarkan kamu menghitung aku, Ye Chen berteriak dan menendang selangkangan Kong Chao. Kakak kedua diserang. Melihat wajah Kong Chao, mereka semua memerah. Aku ingin tahu apakah itu menyakitkan atau pelit. Takut akan perubahan, Ye Chen tidak memberi Kong Chao kesempatan untuk bereaksi, dan melemparkan cambuk besi lagi, mengenai dahi Chao Chao satu demi satu. Kepala Kong Chao yang hancur berdarah, terutama dengungan kepalanya, dan rasa sakit yang hebat di jiwanya, yang membuatnya tak sadarkan diri, dan dia tidak bisa berdiri tegak, dan akhirnya dia dibanting oleh Ye Chen. Setelah turun, dia jatuh ke tempat pingsan. Setelah mengeringkan Chao Chao, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengumpulkan cambuk besi, dan kemudian dia bangkit dan turun tangannya, dan membersihkan harta karun dan mematikan tubuh Kong Chao. Secara alami, pakaian Kong Chao juga dipotong dengan hanya celana bunga. Setelah melakukan ini, Ye Chen mengikat Kong Chao seperti bagal dengan seikat tali abadi, dan kemudian tidak lupa menggunakan dupa harum untuk membuatnya mengantuk, dan akhirnya melemparkan barang-barang ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya.
Kong Chao, begitu saja, dikubur hidup-hidup. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa mati. Ye Chen menepuk tanah. Tidur, ketika kamu bangun, kamu akan menemukan apa yang dunia konyol. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.